Halo Sobat WT46, balik lagi di channel ini. Hari ini hari yang cerah, pagi yang cerah. Rasanya cocok nih kalau kita ngobrol-ngobrol santai ya. Cuma kalau mau ngobrol topiknya apa ya? Ada yang punya saran nggak? Atau kayaknya asik nih kalau kita bicara tentang Motubanya WT46. Asik nggak sih? Kayaknya iya sih ya, asik lah ya. Di beberapa video sebelumnya kan mungkin ada 3 video itu menggunakan Motuba ya. Nah kayaknya sekarang waktu yang pas lah ya buat kita coba ngobrol singkat Motubanya apa. Dan mungkin kalau kita bicara soal Motuba itu kita tentu pingin tahu lah ya kondisinya seperti apa, misal modifikasi, refresh, karena ini kan mobil tua ya, apa yang sudah dilakukan. Kayaknya asik sih kalau kita bahas itu ya. Nah oke, sebelum lanjut nih saya butuh energi nih untuk bisa lanjut nih ya. Kira-kira ngopi sama nyamil sebentar asik sih lah ya. Sebentar ya. Ini kopi di hari pagi yang cerah ini. Nikmat. Jangan lupa camilannya juga. Jadi Motubanya WT46 itu adalah ini. Kira-kira sobat WT46 ada yang bisa menebak nggak Motubanya apa itu? Mungkin buat anak-anak generasi tahun 90-an mungkin paham lah ya, tahu ya Motubanya tentang apa. Sudah, langsung aja yuk kita kulik sebentar tentang modifikasi sama refresh apa yang sudah saya lakukan di Motuba ini ya. Like video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel 46 ini. Check this out. Motubanya WT46 ini adalah Lancer 3 Evo lokal. Bingung nggak tuh? Jadi secara singkat begini, Lancer itu kan ada yang Evo, ada yang versi lokal. Nah, yang Evo tentu itu langsung dari Jepang ya, build up ya. Sedangkan yang lokal itu dibuat di lokal di Indonesia. Jadi kalau kita coba konekkan ke sejarah, memang Lancer itu mulai awal booming itu ketika turun di WRC, World Rally Championship waktu itu. Dan kemudian di tahun 96 itu juaranya itu adalah Tommi Mäkinen dari Finland. Nah, mobil yang dia pakai waktu itu adalah Lancer Evo 3 gitu. Jadi semenjak saat itu tambah booming lagi Lancer itu. Mungkin teman-teman akan bertanya, bedanya apa Evo real sama Evo lokal seperti yang WT46 punya ini. Nah, kalau secara body memang tidak terlalu banyak perbedaan ya. Perbedaannya yang body itu bisa memang ada di cupnya, bentuk cupnya, bumper depan, kemudian side skirtnya, sampingnya. Kemudian belakang juga kayaknya ada perbedaan, sama wing atau spoiler itu berbeda. Memang kalau secara mesin sangat jauh berbeda gitu. Yang Evo realnya itu mesinnya 2000 cc. Ada intercooler, ada turbo juga sepertinya itu. Nah, sedangkan yang versi lokal ini itu untuk yang Evo 3 lokalnya itu ada 3 varian. Varian pertama itu yang GLX
dia karburator, cc-nya 1300. Yang versi kedua, yang varian kedua itu yang seperti yang saya punya ini, yaitu GLXI 1600 injeksi SOHC. Nah, varian tertingginya itu ada di 1800 GTI DOHC. Nah, itu. Jadi mobil WT46 ini adalah yang kedua, 1600 SOHC GLXI. Oke, jadi kalau soal modifikasi dan refreshment memang sudah saya lakukan di beberapa part ya. Mungkin bisa dibilang sekitar 70% lah ya. 70% refreshment sama modifikasi yang sudah saya lakukan di Lancer 3 Evo lokal ini ya gitu. Mungkin kita bisa mulai dari bagian kaki-kaki dulu yang luar lah ya, yang terlihat dari luar. Kalau dari segi cat memang ini masih apa adanya tuh. Jadi memang ya mobilnya mobil udah tua ya, kita mau expect bagus seperti apa ya, kita tahu sendirilah jawabannya ya. Jadi sementara ini belum dilakukan apa-apa, jadi masih apa adanya. Ketika dapat ya udah masih seperti itu gitu. Itu dari segi cat. Mungkin kalau dari segi di bagasi belakang itu kemarin saya dapat spoilernya Evo 1 tuh, dapat itu copotan ori. Ya udah, ada rezeki saya pasang lah itu gitu. Jadi ini yang real ya, yang asli punya Evo, jadi bahannya plastik, bukan fiber. Kemudian dari segi kaki-kaki lah ya. Kalau kaki-kaki memang secara velg itu saya pakai velgnya Compomotive buatan Inggris, made in England. Itu ring 15, lebarnya 7 rata, ET-nya 40, PCD-nya tentu 4x100. Kemudian untuk bannya saya pakai Campiro XX2, ukurannya 195/55 gitu. Nah itu jadi memang kenapa saya pakai pilih ban XX2, memang saya ada planning tersendiri untuk mobil ini. Jadi saya butuh ban performance yang semi slick gitu. Kalau untuk pengereman itu juga saya sudah lakukan refreshment lah. Di bagian depan itu pertama yang saya lakukan adalah mengganti kampas, terus disc brake-nya juga, cakramnya itu juga saya ganti karena yang lama itu sudah mulai tergerus. Mungkin nggak tahu berapa mili ya, mungkin 1 mili apa 2 mili gitu, lumayan kegerusnya. Jadi ya udahlah, saya putuskan untuk ganti saja. Terus kemudian untuk selang rem itu masih sama, masih bawaannya apa adanya karena saya belum lihat ada kebocoran. Untuk yang di belakang pengeremannya itu kampas rem belakang udah saya ganti juga. Terus kemudian cylinder wheel atau apa master remnya yang di belakang itu kan ini kan masih tromol, jadi ada master remnya di situ, namanya tuh cylinder wheel. Nah itu kiri kanan udah saya ganti juga karena yang awal tuh ternyata bocor. Dua-duanya bocor dan nggak mau balik lagi ketika ditekan, jadi bahaya sekali. Jadi itu harus diganti. Ya udah saya ganti. Terus sama bearingnya juga sih. Bearingnya yang belakang itu ada satu sisi itu yang kocak. Jadi kalau bannya jalan muter itu bunyi srok gitu. Jadi ya udahlah, sekalian aja refreshment kita ganti semua kiri kanan. Kalau untuk kaki-kaki yang lain seperti shock, busing, depan belakang masih apa adanya, belum saya refresh. Interior masih apa adanya. Kebetulan kemarin waktu dapat unitnya itu sudah pakai head unit yang bisa radio, bisa pakai USB, bisa pakai DVD, karena ini memang zamannya masih DVD ya. DVD itu CD itu masih bisa head unitnya itu. Ya itu masih saya biarkan apa adanya. Untuk audio juga ya ala kadarnya lah, cuma ada tweeter kecil bulat gitu depan
sama ya udah cuma ada Twitter aja gitu, sama ada speaker kecil di mana tuh di dashboard itu ya, nempel ke dashboard itu aja. Yang lainnya nggak ada audio tambahannya, jadi cuma ada itu. Terus kemudian jok juga, jok masih apa adanya, jadi ya udah saya masih biarkan dulu lah karena belum menjadi prioritas gitu untuk refreshment ini. Kalau untuk X-House ya, untuk X-House yang sudah saya lakukan adalah pergantian ya. Jadi mufflernya saya sudah ganti, saya pakai punyanya Ironcraft yang Pro Drag. Kemudian ditambah sama resonatornya juga. Resonatornya juga saya pakai Ironcraft, bukan yang tipe silent tapi yang tipe loud. Selebihnya masih bawaannya, cuma kemarin ganti fleksibel, jadi fleksibel yang lama itu kropos ternyata. Ya wajar lah, mobil tua juga kan, jadi ya udah kemarin ganti. Cuma pipa-pipanya masih bawaannya, jadi belum diganti, belum di refresh lah untuk pipa-pipanya. Termasuk header juga, headernya masih bawaannya.